Al-Fatihah ila hadratin Nabi Karim Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi amrin wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likul minhum wa sahabati ajmain wa Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali wa Khadijah kubra wa Aisyah syai'ul walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan sebagaimana bahwasanya kita pada hari ini telah diberikan izin oleh Allah sehingga kita dapat bertatap muka yang kedua dua kali dalam bulan ini. Maka oleh karena itu artinya Allah Subhanahu wa taala mempertunjukkan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya. Jadi oleh karena itu dimanapun Allah ini tetap pada dia selalu mengenalkan diri. Oleh karena itu artinya sesuatu benda yang ada ini namanya dibuat oleh Allah ini adalah namanya benda. Benda ini adalah sebagaimana satu tanda untuk mengenal kepada Allah. Oleh karena itu benda-benda yang ada ini yang jelas ini artinya dengan hati cahaya yang telah diberikan oleh Allah sehingga kita tahu betul bahwa ini adalah dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita pada malam hari ini yang tadinya saya akan kepingin aku membacakan Ibrahim
pada malam hari tergerak pada diri saya itu untuk membacakan Al-Quran. Ya. Adapun Quran ini yaitu tercipta ada dua periode. Periode yang pertama ya ceritanya itu di kota Mekah, yang kedua adalah di Madinah. Jadi oleh karena itu artinya sejarah dari Madinah ini mula pertama Al-Quran itu turun, dan kemudian artinya kedua di Madinah tempat dia berhijrah atau pindah. Nah makanya Al-Quran ini yaitu menunjukkan dalam periode ini dengan periode Mekah ini masalah pengertian itu hakikat. Adapun dalam arti hakikat ini, jadi semua yang saya maksudkan ini bahwa sesuatu ini tentang hakikatnya yang ada. Sesuatu yang kita lihat ini, yang kita pegang, yang kita duduk ini arti suatu pada hakikatnya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu yang menurut dalam arti pengertian itu hadis, siapa memandang sesuatu tidak terpandang kepada yang menjadikan itu maka batal. Ya. Jadi yang suatu batal ini pandang kita itu pandangan tidak ada arti, pandangan yang mengandung arti terbentuk kesyirikan, ya. Dan adapun Quran ini yaitu sebanyak ayatnya 114 surah, ya, itu ayat. Nah, maka itu adalah pada artinya mereka mengenai masalah artinya di Mekah tadi. Itu mula pertama bahwa turun Al-Quran. Yang turun yang pertama itu, ya, itu artinya sudah tersusun rapi, ya, oleh Sayyidina Utsman. Sehingga kenapa? Karena pada waktu itu yang hafal Quran dikhawatirkan kalau itu meninggal, ya. Maka sebelum itu maka Utsman ibnu Affan memanggil seluruh para sahabat dan orang-orang yang hafal Quran yang menyaksikan kita susun. Arti Quran ini sudah tersusun semenjak dari Khalifah Utsman, ya. Nah, jadi ini kadang-kadang artinya terdahulu atau terkemudian, ya. Maka oleh karena pada masa sekarang ini kita mempelajari ini, ya, kadang-kadang kata terdahulu yang turunnya dibaca di belakang, ya, kadang-kadang yang belakang dibaca dahulu. Dikata mereka itu baca itu ialah makruh. Yang sebenarnya itu tidak macam itu, tidak, ya. Artinya makruh itu ragu-ragu, ya. Jadi andai kata kita didahulukan, yang dahulu dibelakangkan, itu hukum itu makruh, ya. Ini kebanyakan dari ulama mengatakan macam itu. Tetapi apabila kita perhatikan, karena Quran ini bukan menimbulkan itu kemakruhan, bukan menjadikan keraguan-raguan, ya, itu maksudnya. Jadi oleh karena itu kalau kita baca secara susunan itu sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak ada arti makruh dan lain sebagainya. Karena yang makruh ini di dalam artinya hukum syariat itu ada makruh, ya. Satu wajib, kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh, yang kelima itu mubah, ya. Nah, jadi saya maksudkan makruh ini bukan masalah makanan, ya. Arti makruh ini ragu-ragu, ya. Nah, kalau ragu-ragu itu arti pasti kita menjadikan ini satu hubungan, inilah menjadi satu kesalahan. Jadi jangan kita ragu-ragu. Pastikan bahwa
apa yang terjadi, apa yang kita dapati, ini semuanya artinya kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pada artinya kita Al-Quran itu ialah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW sewaktu dia sebelum atau dia keluar daripada Gua Hira. Waktu itu dia menerima ayat Quran yang pertama. Nah, arti membilang atau membicara pada orang yang arti yang nyampaikan daripada Al-Quran ini, kata itu Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Arti malaikat sebenarnya belum tahu nggak Tuhan, tapi dia nyampaikan, ya, nah, ya bukan macam itu. Artinya dari Allah diterima oleh Jibril daripada diterima bukan dari akal, bukan diterima oleh akal Nabi Muhammad, bukan didatangkan oleh Jibril kepada Muhammad, sedangkan dia tak ketemu dengan Allah. Ya, mereka tidak tahu, belum, tidak artinya ma'rifat dengan Allah SWT. Nah, jadi karena itu dalam hal ini, ya, artinya dikatakan bahwa ikra, arti maknanya baca, ya, ikra itu baca. Ayat yang pertama arti baca apa? Baca dirimu. Nah, kali kita nih membaca diri kita masing-masing, bukan membaca orang lain, ya. Kalau membaca orang lain dia menimbulkan arti satu, ya, kesenjangan yang tidak baik, tidak benar, ya, karena salah duga. Kalau kita membaca diri kita sendiri, kita mengerti, ya. Nah itu. Nah ini yang artinya sebaiknya kita arti sampai sekarang ikra itu terus. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu dengan nama Tuhanmu. Nah, ya. Bacalah dengan nama Tuhan, berarti dengan nama yang mengerjakan, yang membuat daripada Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jadi kita membaca Al-Quran ini jangan ragu-ragu, ya. Sedang ini artinya memang zaman ini, ya, itu dibuat sebagai susunan daripada ulama-ulama dulu adalah tajwid, ya. Artinya apa? Meluruskan cara bacaan. Dan Quran ini itu ada seperti badan itu manusia. Maka oleh karena itu dengan tajwid, nah kita baikkan, arti berakhlaklah, berbaiklah, arti terhadap kepada Allah. Karena Quran ini yang sebenarnya sudah ada tersimpan dalam diri manusia, ya. Quran adalah sudah berdiri di manusia. Jadi apabila kamu arti keluar atau berbuat keburukan dan kejahatan, itu kena sumpah daripada Al-Quran itu sendiri. Karena Quran ini arti baik dan benar, ya. Jadi ada mengatakan bahwa itu syirik, ya. Bacaan-bacaan ini dibaca di bawah arti kepada yang lain, syirik. Ya, bukan Quran ini yang syirik, kita yang melakukannya. Melakukannya itu kita yang melakukan syirik, bukan Al-Quran, ya. Nah, kadang-kadang dibuatkan ucapan, dibuatkan azimah, dibuatkan doa dan lain sebagainya, ya. Artinya kenapa? Quran ini mustajab, ya, bukan dibuat seperti macam itu yang mustajab. Mustajab itu dengan makna yang terkandung oleh Quran itu sendiri, ya. Nah, dari mulai dengan bacaan idza quri'al Qur'anu fasta'izu billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Quran, hendaklah dengan a'udzubillah, ya. Jadi kita membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim dengan maknanya a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah
daripada itu setan yang terkutuk. Nah, jadi setan yang terkutuk yang arti yang dimurkai oleh Allah. Ya. Jadi membaca Al-Quran ini kalau tidak alhamdulillah berarti kita yang kena bahwasanya itu dengan satu arti kejahatan. Jadi kita korota Qur'ana fata'id billahi sami'il alim ya syaitan rajim. Ya. Nah, jadi Quran yang saya ambilkan pada malam hari ini adalah surah Al-An'am. Surah An'am ini ialah turun di Mekah, ya, turun di Mekah, dan sebanyaknya wahia mi'atul situna khamsuna situ, dan ayatnya sebanyak 15 ayat, 115 ayat, ya. Nah, kita baca pada malam bukan kita ambilkan semua. Kita seboleh ni mai. Kalau kita agak itu bendi ni. Itu mai. Nak baca kalau tidak terbaca malam-malam ni. Ya. Jadi inilah makanya tadinya saya tinggal itu tadi maksud saya tadi baca namanya Alif Lam, tapi setelah saya perhatikan Quran ini sudah lama tidak kita baca, ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya dimasuk dan melinap dalam diri kita masing-masing. An'am itu dengan maknanya binatang yang terpelihara. Binatang mana yang terpelihara? Nah, itu bukan lain binatang kita. Ada binatang yang terpelihara. Bukan ayam, bebek, sapi bukan. Ayam kita dipelihara. Ya. Kalau kita melihara ayam, ya kita memberikan makan itu pagi-pagi dikit aja. Kenapa? Supaya tengah hari dia tinggal makan lagi. Artinya sudah jadi bahwa itu kalau waktu makan pada pagi-pagi, tengah hari, sore pulang. Kalau beri dia sampai kenyang, dia berlari tak balik lagi. Dia sampai kenyang, dia berlari tak balik lagi. Ya. Nah begitu juga kita ini. Itulah makanya Allah memberi nikmat dan rezeki kepada kita dikit-dikit. Ya. Supaya kita berulang-ulang meminta, menuntut, ya, supaya kita kembali. Kalau banyak lupa diri, sehingga tak balik lagi, merasa dia itu hebat. Nah maka inilah ini ya binatang peliharaan. Nah, ya, itu maksudnya. Ya. Nah jadi pada malam hari ini yaitu sebanyak artinya 116 ayat, dan kita sampaikan itu tak berapa ayat kita berhenti, tak merasa kita berhenti, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Artinya dengan nama Allah. Ya. Bismillah itu bah itu bermula maknanya, ya. Bermula. Sin itu adalah rahasia, ya. Yang mim itu arti manusia. Bermula satu rahasia manusia itu adalah Allah, ya. Jadi rahasia Allah. Al-insanu siri, ya. Arti manusia ini rahasia Allah. Nah itu. Jadi kalau rahasia Allah ini tetap artinya tahu. Dia mengerti rahasia Allah. Allah dengan manusia ini yang sebenarnya tidak berjauhan, ya, tidak pernah terpisah. Nah, cuman inilah yang dimaksud tadi binatang yang memelihara itu. Ya. Nah, jadi apabila kita berbuat keburukan, karena dalam diri kita ini sudah ada pemimpin yang diutus oleh Allah. Nah,
sudah ada yang diutus yang dipercayai oleh Allah. Itu ialah Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mana yang saya masukkan? Al-Adamu Abul Jasad wa Muhammadun Abul Arwah. Ya. Jadi Adam itu bapak jasad dan Muhammad bapak ruh. Jadi ruh yang ada kita ini hati utusan Allah kepada kita. Ya. Artinya yang dinyatakan oleh Allah Nabi Muhammad bin Abdullah, ya itu bin Abdullah. Sekarang mati meninggal, ya Muhammad bin Abdullah. Tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mati, tidak terasa mati. Nah ini. Jadi inilah yang hati kita ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ya, saya ini diutus untuk mesempurnakan akhlak. Nah itu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah mensempurnakan akhlak. Nah, jadi oleh karena itu inilah saya masuk tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Rahman itu sifat awal, Ar-Rahim sifat tsani. Ya, nah. Jadi dengan Bismillah ini memang arti kata-kata yang pertama kali yang dibuat oleh Allah. Nah, maka oleh karena itu inilah apabila kita memulai segala suatu pekerjaan itu harus dengan Bismillah, karena rahasianya adalah itu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya. Yang artinya alhamdulillah. Jadi satu surah yang dimulai dengan puji. Ini apa? Arti Tuhan memuji dirinya sendiri. Ya, dia menunjukkan kepada dirinya sendiri. Alhamdulillah. Arti segala puji bagi Allah. Jadi kepuji itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi puji ini ada kembali kepada Allah. Siapa Allah tadi? Allah itu adalah nama daripada zat. Maka dinamakan Allah. Yang artinya itu semalam kita baca, ya. Semalam kita pelajari bahwasanya itu ialah Allah yang menjadikan. Allah itu yang membuat, menjadikan daripada dirinya itu, daripada itu zatnya. Ya. Wajhatu wajhiya lilladzi fatarat samawati wal ardh hanifan muslimah wa ma ana musyrikin. Ya. Jadi wajhatu diriku dan zatku alladzi khalaqas, diriku zatku jadilah 7 betala langit, 7 betala bumi. Ya. Nah, sekarang kenapa di hati membicarakan bahwasanya Allah itu terjadi ataupun ya langit tadi terjadi daripada zatnya itu. Nah, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah, maka ini sebagaimana manusia termasuk alam togir, alam kecil, alam yang besar ini alam kabir namanya. Ya. Nah, alam yang kabir ini, yang sebesar ini tidak ada akal, maka dikendalikan oleh yaitu alam togir, alam manusia. Ya. Nah, maka oleh karena itu kalau tidak artinya dia bertanggung jawab, maka menjadikan satu kerusakan. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Telah nyatalah ulah dan perbuatan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab di daratan dan lautan. Sekarang sudah ada nyata. Di daratan habis, kayu-kayu itu ditebangi oleh manusia. Habis. Sekarang timbulnya apa? Itu banjir dan lain sebagainya. Oleh karena perbuatan
oleh manusia tidak berpikir, tidak beradab. Ya, dia yang menunjukkan bahwa dia mencari arti kekayaan dalam dunia. Setelah habis bagaimana? Ini sama-sama rusak. Ya, sama-sama rusak. Ini habisnya daripada kayu dan di laut tidak kapar. Kemudian makanya orang-orang artinya itu jadikan ingkar dan kafir, ya, wa mirabbihim yadilun, daripada Tuhannya yadilun, itu maka tidak adil. Tuhan padahal sudah memberikan zulumat wa nur. Ya, jadi istilahnya pada siang hari tadi namanya nur, pada malam hari jadikan zulumat. Ya, ini apa? Ulah dan perbuatan Allah SWT. Nah, jadi bagi kita ngerti ini Allah yang buatnya. Nah, itu. Maka oleh karena itu, ialah kita bersedialah kita berbuat baik dan kita melakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW dulu artinya lahir di Mekah. Ya. Nah, setelah dia meninggal, nah makanya yang artinya yang hidup selama-lamanya itu adalah daripada nur yang dibuatkan oleh Allah semenjak semalam kita bacakan. Artinya takyun awal yang terjadi yang dibuat oleh Allah SWT, yaitu nur Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita semua terlihat, semuanya kita terasa bahwa yang mengajarkan kebaikan itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada kepada kita. Maka kita bimbinglah diri kita masing-masing. Ya, ya, kalau mau setia kepada Allah Taala, tentu kita hati patuh dan setia apa yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Muhammad yang memberikan ajaran itu utusan Allah. Utusan Allah ini dibuatkannya sebagaimana itu ialah manusia. Maka itu liutamimam karimal akhlak. Jadi kalau manusia itu liutamimam karimal akhlak, supaya artinya disempurnakan. Yang sebaik-baik itu ialah manusia. Huwallazi khalaqa. Nah, huwallazi khalaqakum adalah Allah SWT jadi kamu. Allah itu jadi kamu, ya. Yaitu dibuang sebagai mintin daripada tanah. Summa koto ajalah, kemudian ditentukan ajalah masanya, waktunya, ya. Ajalum musamma indahu summa antum tantahun, ya. Nah, wajalun itu ajal ataupun itu waktu atau umur yang saya maksudkan utama yang ditentukan. Jadi kita sekarang ini kita memang dalam dunia dibuatkan oleh Allah itu umur, ya. Kenapa? Ini anggaran. Kita tidak bisa melalui dari umur kita. Kalau sudah mati, sudah sampai mati. Kalau mati ini makanya Israel namanya, bukan cabut nyawa. Israel itu kan cabut nyawa, itu salah. Namanya orang yang mati pada umur itu Israel, ya, bukan cabut nyawa. Jadi sampai kepada umurnya Israel, ya, itu ajal bersama. Indahu sisinya Allah. Semua antum tangkal. Kemudian adalah kamu jangan ragu-ragu. Ini pasti, ya, pasti artinya ialah Allah menjadikan kita ini untuk ajaran ketika ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi oleh karena itu ini maka kita menyadari khalaqakum tadi, ya. Jadi adalah Allah jadi.
Jadi kamu. Bukan Allah menjadikan kamu, bukan. Allah itu jadi kamu. Berarti zat, ya. Zat itu jadi kamu. Tapi dibuatnya pada istilah yang nyetir. Nah, makanya apabila kita meninggal, kadang-kadang dibukakan kapannya tidak tanah rugi, tanah nyum tanah. Sedang kita ini saya semalam akibat anasir, air, api, angin, dan tanah. Empat ini. Bukan air balik ke air, ya tanah balik ke tanah, bukan macam itu. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu pada sekarang kita kenali. Kalau kita tidak kenal, bagaimana kita balik? Tidak tahu. Nah, inilah yang saya maksudkan, hati-hati. Ya. Jadi dionya setiap saat itu pasti. Ya, kita dikatakan itu adalah pasti. Oleh karena itu, apabila kita bekerja, tangan bekerja, maka ini pasti. Hati dengan kehendak Allah SWT. Dan juga kaki berjalan pasti. Hati dengan dipastikan Allah yang jalankan. Itu. Jadi bukan kaki yang bisa berjalan, ya, karena kita dalam pengertiannya la haula la quwata illa billah. Ya. Nah, la haula la itu yang sebenarnya bukan kita tidak ada daya, bukan kita tidak ada daya, kita tidak ada. Tidak ada, bukan tidak berdaya. Kalau tidak berdaya ada, tapi tidak berdaya tidak ada. Dapati ini makom, ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kata kekuatan, dakati. Tidak ada dakati apa? Dakati kekuatan, dakati upaya, ya. Illa billah, yang ada itu adalah Allah Subhanahu. Itu yang makom, ya. Kalau kita tidak ada takabbar, la haula wala, takabbar itu ada namanya. Cuma tidak ada, tidak berdaya. Ini sekarang tidak ada. Nah, ya, tidak ada. Sekarang kenapa kita ada nih? Nah ini menunjukkan, ya, sekarang ada ini maujud, namanya berarti menunjukkan kejadian daripada wujudnya. Nah itu maksudnya. Dalam faedah dan maknanya bahwa kita tidak ada, itu adalah haula itu. Ya. Kita ada, la haula itu kuntak may ada. Terkuntak cuma. Ya. Ini tidak ada. Ya, daya tidak ada, upaya tidak ada, semua tidak ada. Illa billah, yang ada itu adalah Allah SWT sendirinya. Wa huwa Allahu fi samawati wal ardh. Ya'lamu ma ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun, ya. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala fis samawati wa fil ardh. Yang maksudnya itu dia bukan berada, bukan. Ialah pisana pada langit dan pada bumi. Artinya bukan dia berada di langit, bukan dia berada, bukan macam itu, bukan. Dia buat bumi, buat langit. Ya. Bumi, langit. Buatannya sendiri, tidak mungkin dia duduk di langit dan di bumi. Nah itu. Pisama. Pis itu pada, ya, bukan di dalam. Karena mana pi itu ada yang di dalam, ada pada. Artinya dia tuh karena pernah. Itu artinya hadis menunjukkan bahwa itu walamnya saadi. Inna fis samawati wal ardi walamnya saadi.
walakinnya ta'ani bil qalbil mu'minin. Itu hadis sahih. Ya. Bahwasanya ialah bumi dan langit tidak bisa memuat aku. Walakin yang muat aku itu adalah qalbil mu'minin, hati-hati orang mukmin. Kan kita berarti orang mukmin itu berarti besar hatinya. Bukan kecil hati. Bukan merana. Iya. Jadi bukan. Nah kita kadang-kadang sakit hati. Ayat Rabbi illa kanu anha mu'ridin. Ya. Artinya wa ma ta'tihim, dan tidak didatangkan mereka itu min ayatin, daripada ayat tanda, min ayati rabbihim, dari tanda daripada Tuhan mereka itu, illa kanu anha mu'ridin, melainkan orang yang hati berputus harapan. Ya. Jadi tidak didatangkan ini. Ya. Apa ayat-ayat? Yang maksud ayat ini tanda-tanda. Ya. Tanda-tanda daripada Tuhan mereka itu ya tidak didatangkan kepada orang yang putus harapan. Nah, jadi jangan kita mudah berputus harapan, karena ya diberikannya ya kadang-kadang itu bukannya tidak, belum. Ya bukan tidak, belum arti berlaku, karena yang kita ini bahwasanya qada dan qadar Tuhan sudah tertentu. Tinggal lagi kita melakukan takdir baik.